dengan Inang Kevin dan Pak Musik kita Amang Sidaputar dan sang leader kita Inang Helen dan tim multimedia kita. Nah, adik-adik, kita mau memasuki ibadah kita ya. Terlebih dahulu, kami mengundang adik-adik sekolah minggu di rumah untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Sekali lagi dong Inang ya. Belum semangat. Laskar Kristus, siap memuji Tuhan. Ayo kita mau bernyanyi. Mari masuk. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati adik-adik sekolah minggu, berikan kepada mereka Tuhan kebijaksanaan, kepintaran dan kesehatan Tuhan, agar kiranya adik-adik sekolah minggu bisa jadi anak yang berguna, anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga terlebih di hadapan dunia Bapa. Kami juga Tuhan Yesus berdoa buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan dan panjang umur. Dan juga Tuhan Yesus, kami guru-guru sekolah minggu dan pelayan sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Ini adalah doa kami Bapa, yang di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi masih semangat puji Tuhan? Masih dong Kak Reni. Nah, Inang Kevin. Iya. Sekarang kita akan mulai puji Tuhan dengan lagu-lagu pujian ya Inang. Nah, pastinya anak dengan sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan senang hati. Mari kita bernyanyi lagu yang pertama, Bertemu dalam kasih-Nya. Musik apa?
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Nah, adik-adik yang manis, sebelum kita mengucapkan 10 hukum Taurat, terlebih dahulu kita puji Tuhan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagimu, bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membacakan ayat hafalan kita, terlebih dahulu kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Adik-adik yang manis, ayat hafalan untuk minggu ini, Minggu 10 Oktober 2021, diambil dari Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Berikut nama-nama adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan ayat hafalannya di Facebook dan grup WA Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Terima kasih. Salam. Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Sentosa Persetia Seringoringo, kelas 4B dan nilai 4. Ayat paling depan tertulis di Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, doa pengakuan iman rasuli, mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh
Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, kita mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, persembahannya boleh ditransfer ke rekening di bawah ini ya, dan boleh juga dikasih ke sintua wilayah masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, terlebih dahulu kita doakan persembahan kita dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sambil mengumpulkan persembahannya, adik-adik sekolah minggu kita bernyanyi, kami bawa persembahan. You
Luar biasa. Masih bersemangat kan adik-adik ya? Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdoa dulu bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena sukacita kami pada hari ini bisa kembali datang kepada Tuhan untuk bernyanyi memuji Tuhan dan beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan bisa kami terima, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, ayo kita semua baca firman Tuhan ya, yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kalian tahu nggak Amang sedang berada di mana? Coba lihat ini, ada salib. Iya, pasti adik-adik semua sudah menjawab bahwa Amang Pendeta saat ini berada di gereja, ya kan? Nah, adik-adik, gereja itu adalah tempat kita untuk memuji Tuhan, tempat kita untuk berdoa, dan tempat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Amang tebak 2 tahun ini pasti kalian sudah kangen ya datang ke gereja, ya kan? Berkumpul bersama-sama, menyanyi waktu sebelum masa pandemi COVID-19. Tapi sabar ya adik-adik, karena sekolah kan sudah mulai tatap muka. Nanti setelah kalau sekolah sudah tatap muka, maka gereja pun akan membuka sekolah minggu untuk adik-adik bisa datang ke gereja bersama-sama seperti sedia kala, ya. Nah, adik-adik, ternyata bukan hanya kita semua ya yang merindukan untuk datang ke gereja atau ke rumah Tuhan. Yesus pun waktu dia umur 12 tahun,
dia datang ke rumah Tuhan dan dia sampai-sampai dicemaskan oleh orang tuanya. Bayangin adik-adik, 3 hari Yesus itu nggak kelihatan. Mereka sudah cemas mencari-cari. Waduh, di mana anak kami? Kalian, apakah kalian melihat Yesus? Apakah kalian melihat anak kami? Dia sudah hilang. 3 hari dia tidak bersama dengan kami. Wajar lah ya adik-adik kalau orang tua mencemaskan anaknya kalau tidak bersama dengan mereka. Apalagi 3 hari hilang gitu. Tapi luar biasanya Yesus ternyata tidak kemana-mana adik-adik. Tidak pergi ke kali atau tidak pergi ke tempat-tempat permainan yang lain. Tapi Yesus ditemukan oleh orang tuanya berada di bait Allah atau di gereja. Pada saat itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan banyak orang, dengan penatua. Pada saat itu mereka sangat tercengang melihat Tuhan Yesus itu ternyata orangnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, hikmat yang dimiliki oleh mereka. Apapun yang ditanyakan oleh banyak orang, Yesus bisa menjawab dengan baik, membuat mereka takjub dan tercengang. Nah, adik-adik, itulah keluar biasaan Tuhan Yesus pada saat itu. Sekarang ya, Amang mau tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa meniru Tuhan Yesus? Bagaimana supaya kita seperti yang dikatakan firman ini, kita bisa menjadi anak yang cerdas, anak yang berhikmat, yang dikagumi oleh semua orang. Coba adik-adik, kira-kira jawaban kalian apa ya? Bagaimana supaya kita berhikmat? Artinya berhikmat itu bijaksana, pintar, seperti itu. Ya, adik-adik, caranya adalah supaya kita semua belajar melalui firman Tuhan. Melalui kedekatan kita dengan Tuhan, melalui kita rajin untuk beribadah, mengikuti sekolah minggu, mendengarkan firman, itulah cara kita supaya kita bisa memiliki hikmat Tuhan, kecerdasan yang dari Tuhan. Nah, kalau di sekolah, tentu kalau orang yang menjadi pintar itu adalah orang yang tekun belajar, ya kan? Memiliki banyak waktu untuk belajar, bukan bermain gitu. Tapi boleh-boleh saja sih adik-adik bermain, boleh ya. Tapi kita harus punya waktu yang kita atur sedemikian. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ya. Ada waktu untuk melakukan aktivitas yang lain, seperti membantu orang tua atau juga untuk kegiatan yang lain. Nah, adik-adik, di sini kita harus meneladani Tuhan Yesus melalui hikmat dan kebijaksanaan yang Dia miliki. Ya, adik-adik, kalau selama ini kalian tekun untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online, harus tetap dipertahankan, ya, adik-adik. Dan Amang minta supaya kalian semuanya bersabar sedikit lagi, karena puji Tuhan COVID ini sudah mau selesai, ya kan? Nah, jadi karena COVID ini sudah mau selesai, sebentar lagi adik-adik kalian akan datang ke gereja dan beribadah sekolah minggu di gereja, tidak lagi secara online seperti ini ya. Tapi untuk sementara beberapa kali ini masih harus online seperti ini. Adik-adik sabar ya, adik-adik harus tetap tekun, karena bagaimanapun caranya pelayanan yang ditetapkan oleh gereja, sebenarnya kami mengharapkan adik-adik semua melalui ibadah ini
bisa mendapatkan hikmat Tuhan dan bisa seperti Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, berjanjilah dan hiduplah selalu di dalam firman Tuhan, karena dengan demikian kita akan bisa berhikmat seperti Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan kami sungguh kagum dengan Tuhan Yesus yang memiliki hikmat yang luar biasa di masa kecilnya. Ya Tuhan, kami ingin sekali meneladani Tuhan Yesus, dan kami ingin sekali supaya kami memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau semakin menumbuhkan semangat bagi kami untuk terus mengikuti ibadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau tahu bahwa kami semua sangat merindukan untuk bisa datang beribadah di sekolah minggu, dan kami ingin bertemu dengan teman-teman dan bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kiranya Engkau pulihkanlah bangsa kami supaya COVID ini bisa segera berlalu dan kami bisa berkumpul bersama-sama memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk studi kami, sekolah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan ketekunan bagi kami untuk belajar secara online ataupun tatap muka, supaya kami bergiat untuk belajar, sehingga apa yang kami cita-citakan bisa terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita dan ditutup dengan doa berkat, lebih dahulu kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.